diawali dengan diperlihatkan mayat seorang wanita muda dengan kondisi mengenaskan, lehernya hampir putus dan bagian tubuhnya ada yang dimutilasi. Tentu saja penemuan itu menggegerkan masyarakat. Inspektur Res ditugaskan untuk melacak siapa pelakunya. Ia ditemani oleh asistennya Koroner Thomas Loh. Thomas sendiri tampaknya kenal dengan korban dan juga beberapa temannya. Di sana juga terlihat seorang wartawan bernama Stup yang juga berada di tempat kejadian. Mayat itu dibawa ke tempat tukang bedah buat diautopsi. Yang mendorong-dorong mayat ini bernama Dot. Ia bekerja sebagai seorang petugas kamar mayat. Bapak yang terlihat menyeramkan ini bernama Thomas. Ia adalah dokter bedah yang melakukan autopsi kepada mayat ini. Thomas memeriksa mayat itu. Apa yang menjanggal dari kejadian kematian si mayat? Ditemukanlah bekas sobekan pada leher dan bagian perut. Di sisi lain inspektur pergi menemui seorang teman wanitanya di rumahnya dan ternyata rumah itu adalah rumah bordil yang dikelolanya. Nama wanita ini ialah Levin. Inspektur berbincang-bincang sambil mencari informasi atas kematian wanita muda tersebut. Apakah Nona Levin mengetahui soal informasi, data-data tentang wanita muda yang mati terbunuh itu? Merasa inspektur tidak mendapatkan informasi yang akurat, inspektur pun pamit pergi dan mengunjungi tempat dokter bedah. Apakah ada informasi yang diketahuinya setelah ia mengautopsi si mayat? Dokter memperlihatkan ke inspektur bahwa bukan hanya di leher saja wanita itu mendapat luka sayatan tapi juga ada di perut. Singkat cerita sang dokter pergi pulang dan menemui istrinya Elizabeth. Istrinya memarahi sang dokter dikarenakan sang dokter lebih memperdulikan bukunya daripada ia istrinya. Elizabeth mencoba berbincang-bincang dengan suaminya. Terlihat dari perbincangan Elizabeth bahwa ia ingin dibelai oleh sang suami tapi sang dokter kayaknya tidak peka dan malah menanyai di mana sang pembantunya. Elizabeth mencurigai bahwa sang dokter suaminya sudah selingkuh sama sang pembantu dan sang dokter membantah akan hal itu. Di dalam kabut putih terlihat seorang wanita lagi open bow bersama dokter. Wanita itu seperti wanita yang mati di autopsi tadi siang oleh dokter. Ternyata itu hanyalah mimpi sang dokter saja. Keesokan harinya sang wartawan memberitahu inspektur bahwa ia mendapat surat dari sang pembunuh. Dituliskan bahwa di surat itu ia bernama Jack the Ripper. Inspektur sempat mengira surat itu palsu dan setelah dibacanya isi surat itu berisikan sama persis, detail atas pembunuhan yang dilakukan kepada wanita-wanita yang menjadi pembunuhan beberapa waktu lalu. Kemudian ditemukan lagi seorang mayat wanita cantik mati seperti kasus sebelumnya kena di leher. Entah kenapa Stup sudah datang di sana sebelum inspektur. Mayat itu dibawa oleh Dot ke dokter. Selintas dokter seolah pernah bertemu dengan si mayat. Pada satu waktu inspektur didatangi Dr. Geoffrey Lowry, ketua komite kewaspadaan kota Whitechapel. Ia mengatakan bahwa sebelumnya selama ini kota ini sangat damai dan tenang. Ia menyalahkan inspektur tidak bekerja dengan baik dan hanya duduk-duduk saja menghadapi kasus pembunuhan baru-baru ini. Keesokan harinya lagi terdengar lagi kabar bahwa ada pembunuhan lagi kepada wanita muda dan inspektur melihat bahwa ada Stup di sekitar TKP. Ia menyuruh asistennya menangkap Stup untuk dibawa ke kantornya.
Stubb dicurigai kalau ialah sang pembunuh itu, tapi ia menyangkalnya kalau ia bukan pembunuh, ia hanyalah seorang jurnalis. Di sana Stubb mengakui bahwa surat yang dari pembunuh itu adalah surat yang dibuatnya sendiri. Setelah lama Stubb diinterogasi, pembicaraan semakin memanas dan datanglah dokter dan Dot memberitahu bahwa Dot lah yang memberi salinan catatan dokter kepada Stubb. Akibat kekesalannya, inspektur mengajak dokter untuk minum-minum menghilangkan stres. Dokter dalam keadaan mabuk, ia pergi mencari kesenangan si John ke tempat rumah bordil Nona Levin dan melakukan cocok tanam. Setelah melakukan bercocok tanam sama dokter, wanita itu pun dibunuh oleh seseorang dengan sadis. Keesokan paginya inspektur berniat menemui dokter di tempat kerjanya, namun ia tidak ada di ruangannya dan dokter datang terlambat. Sampai lagi di telinga inspektur bahwa ada satu kasus lagi pembunuhan yang terjadi pada wanita muda tempat rumah bordir Nona Levice. Dokter berniat menjelaskan bahwa sepertinya ialah yang membunuh wanita itu tanpa sadar. Sebelum dokter menyelesaikan perkataannya, inspektur dipanggil Nona Levice bahwa ada kartu nama yang ditinggali oleh mayat perempuan pertama. Inspektur sangat senang mengira bahwa ia sudah mengetahui pembunuh aslinya dan segera pergi ke kantor. Pas sekali setiba di kantor, ia menemui Dr. George. Inspektur mengatakan bahwa ia mengetahui pelaku pembunuhan tersebut. Ia berada di dalam kantor itu. Dr. George pun ikut senang mengetahui hal tersebut. Kesenangan itu tidak berlangsung lama karena inspektur menuduh bahwa Dr. George lah pelakunya karena bukti dari kartu yang diberikan Nona Lice. Mendengar inspektur menuduhnya, Dr. George sangat marah dan mengadukan ke pimpinannya inspektur. I'm a very good friend of your chief inspector. Be that as it may. Di sisi lain, dokter pulang dan diberitahunya lah oleh istrinya bahwa wanita-wanita muda yang meninggal akibat pembunuhan adalah akibatnya sang dokter. Istrinya memberitahu seluruh ceritanya kalau setiap malam istrinya mengikuti dokter. Istrinya tidak menyalahi perbuatan dokter atas pembunuhan tersebut. Wanita-wanita itulah yang harus disalahi karena bekerja sebagai wanita open bow. Beberapa hari kemudian inspektur memberitahu bahwa tidak ada pembunuhan yang terjadi dalam beberapa hari ini dan ia telah dipecat dari pekerjaannya, dan keluar dari kota Whitechapel. Dan sang dokter melakukan bunuh diri. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.